10 perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah yang jarang diketahui. Tahukah kamu? Selama ini kita hanya mengenal 2 perempuan yang menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah. Namun ternyata, menurut para ulama dalam kitab-kitab sirah, bukan hanya 2. Ada 10 perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyusui beliau ketika bayi, sebagian hanya sebentar, dan sebagian lagi bahkan terjadi secara tidak sengaja. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kisah mereka merawat bayi yang kelak menjadi manusia paling mulia di muka bumi? Mari kita telusuri kisahnya. Tradisi menyusukan anak di Arab. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab memiliki sebuah tradisi yang sangat unik, khususnya bagi keluarga yang tinggal di kota Makkah. Ketika seorang bayi lahir, mereka sering menitipkan anaknya kepada perempuan dari kampung atau pedalaman untuk disusui. Tradisi ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, agar bayi tumbuh dengan fisik yang lebih kuat, karena kehidupan di padang pasir dianggap lebih sehat dibanding kota. Kedua, agar anak-anak mereka terbiasa dengan bahasa Arab yang murni dan fasih. Ketiga, agar anak terhindar dari pengaruh kehidupan kota yang dianggap lebih keras. Karena itulah, bayi-bayi dari keluarga Quraisy sering diasuh oleh perempuan dari kabilah-kabilah Arab di pedalaman. Dan ternyata, tradisi ini juga terjadi pada bayi yang kelak menjadi rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak hanya disusui oleh 1 atau 2 perempuan saja. Menurut penjelasan para ulama seperti Az-Zarqani dalam kitab Syarh Ala Al-Mawahib Ala Dunia, ada 10 perempuan yang pernah menyusui beliau. Mari kita kenali satu persatu. 1. Sayyidah Aminah binti Wahab. Perempuan pertama yang menyusui Nabi tentu saja adalah ibu kandung beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, Sayyidah Aminah menyusui putranya selama beberapa hari. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama masa itu. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Dan ada pula yang menyebut 9 hari. Masa ini berlangsung sambil menunggu perempuan dari pedalaman yang akan mengasuh Nabi Muhammad SAW. 2. Suwaibah Al-Aslamiyah. Perempuan kedua yang menyusui Nabi adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Ia adalah seorang budak milik Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Suwaibah adalah orang yang menyampaikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab. Karena kegembiraannya mendengar kelahiran keponakannya, Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah. Dan ia juga memerintahkan Suwaibah untuk menyusui bayi Muhammad. Menurut riwayat, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad SAW selama beberapa hari sebelum datangnya Halimah. Menariknya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa karena kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi, siksanya di neraka diringankan setiap hari Senin. Ini menunjukkan betapa besar keberkahan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 3. Halimah As-Sa'diyah. Nama yang paling terkenal sebagai ibu susuan Nabi adalah Halimah As-Sa'diyah. Nama lengkapnya adalah Halimah binti Abi Zu'aib dari kabilah Bani Sa'd. Awalnya, Halimah tidak ingin mengambil bayi Muhammad untuk disusui, karena pada saat itu beliau adalah anak yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum beliau lahir. Namun setelah tidak mendapatkan bayi lain untuk disusui, Halimah akhirnya menerima bayi Muhammad. Dan sejak saat itulah, keberkahan mulai datang kepada keluarga Halimah. Untanya yang sebelumnya lemah menjadi kuat. Kambing-kambingnya yang kurus tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah. Tanah yang tandus menjadi lebih subur. Halimah kemudian menyusui Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun penuh. Namun karena melihat keberkahan yang luar biasa, ia meminta izin kepada Sayyidah Aminah agar Nabi tetap tinggal bersamanya. Nabi Muhammad SAW akhirnya tinggal bersama Halimah hingga usia 4 tahun. Sampai akhirnya terjadi peristiwa terkenal yaitu pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Setelah peristiwa itu, Halimah mengembalikan Nabi kepada ibunya di Makkah. 4. Perempuan dari Bani Sa'd. Selain Halimah, ada seorang perempuan lain dari kabilah Bani Sa'd yang juga pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini sebelumnya juga menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi.
Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan Halimah, perempuan tersebut pernah menyusui beliau. Karena itulah, hubungan persusuan juga terjalin antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah. 5. Ummu Aiman. Perempuan berikutnya adalah Ummu Aiman, yang bernama asli Barakah binti T.S. Salabah al-Habasyah. Ia adalah sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Awalnya, Ummu Aiman adalah budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi. Setelah ayah Nabi wafat, Ummu Aiman kemudian menjadi bagian dari keluarga Nabi. Ia dikenal sebagai pengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ummu Aiman pernah menyusui Nabi. Namun pendapat yang lebih masyhur menyebutkan bahwa ia hanya menjadi pengasuh yang merawat Nabi sejak kecil. 6-8. 3 perempuan dari Bani Sulaim. Ada kisah yang cukup unik dalam sejarah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui oleh 3 perempuan perawan dari Bani Sulaim. Ketika mereka bertemu Nabi yang masih bayi, mereka dengan penuh kasih sayang memberikan susu kepada beliau. Dan secara ajaib, air susu mereka mengalir deras ketika dimasukkan ke mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikelilingi oleh kasih sayang bahkan sejak bayi. 9. Ummu Farwah. Perempuan berikutnya adalah Ummu Farwah. Namanya disebutkan oleh Imam Al-Mustakfiri dalam kitab Fadailul Quran. Ia termasuk salah satu perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya dalam waktu yang singkat. 10. Haulah binti Munzir al-Ansyariyah. Nama terakhir adalah Haulah binti Munzir al-Ansyariyah. Namun para ulama menyebutkan bahwa riwayat ini kurang kuat. Karena sebenarnya Haulah bukan menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menyusui putra Nabi yang bernama Ibrahim. Dari 10 perempuan yang disebutkan dalam berbagai riwayat, yang paling dikenal sebagai ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah 2 orang, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah as-Sadiyah. Mengapa? Karena merekalah yang secara resmi dan dalam waktu lama menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perempuan lainnya menyusui beliau dalam waktu yang sangat singkat atau dalam situasi tertentu. Namun kisah ini menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Sejak bayi, Allah telah mengelilingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayang banyak orang. Seolah-olah seluruh alam ikut menjaga dan merawat beliau. Karena dari bayi kecil itu, kelak akan lahir seorang manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam.